Shalom semua pemirsa All by Grace yang berbahagia. Berjumpa kembali kita dalam episode yang ke-52. Artinya genap 1 tahun All by Grace telah mengudara menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan acara ini. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mulai acara kali ini. Kami bersyukur untuk pimpinanmu, Engkau yang memulai, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengadakan, dan Engkau juga yang terus memakai kami hamba-hambamu yang terlibat di dalam acara All by Grace ini. Boleh diurapi, boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan, untuk acara kali ini pun Engkau akan memakai kami lebih lagi, dan Engkau akan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, menguasai kami dan menguasai setiap pemirsa, biar kami sungguh-sungguh dalam acara ini kami boleh beroleh berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Berbagai kisah nyata yang mengharukan pernah kita saksikan atau kita baca atau kita ketahui, khususnya mengenai mereka yang pada hari wisuda dari perguruan tinggi dihadiri dan dijemput oleh orang tua mereka yang berlatar belakang bukan dari kalangan berada. Ada yang hanya pegawai rendah,
supir, kuli, fakir miskin, penarik becak, dan sebagainya. Saya sendiri melihat dan saya sangat terharu ya bagaimana saat wisuda selesai, putri tersebut dengan bangga menaiki becak ayahnya yang selama ini menjadi profesi yang dia kerjakan sekian lama sampai membiayai anaknya kuliah sampai lulus. Sekalipun pekerjaan, status sosial, keuangan orang tua sedemikian tidak menunjukkan kemampuan yang memadai. Namun orang tua tersebut berjuang, berkorban dengan konsisten membiayai anak mereka sampai berhasil lulus di perguruan tinggi. Ya, saya petik satu kisah haru ketika anak-anak kuliah menunjukkan sikap terpuji yang dengan tidak melupakan kebaikan orang tua atas perjuangan, pengorbanan yang amat sangat banyak demi membiayai kuliah mereka sampai mereka dapat lulus perkuliahan. Ketika hari wisuda yang berbahagia tiba, mereka pun dengan bangga mengakui, menghargai orang tua mereka dengan pelukan, ciuman hormat, mewarnai kisah indah bersejarah bagi mereka ketika lulus kuliah. Ada seorang putri pemulung sempat putus sekolah di SMA karena ibunya tidak mampu membiayainya lagi, dan ketika dia drop out dari SMA, ia membantu ibunya sebagai pemulung yang setiap hari mereka bergelut dengan sampah yang kotor dan bau. Ibunya tidak mau menyerah dan dia rindu putrinya dapat bersekolah kembali dan memiliki masa depan yang lebih baik. Ibunya juga mempunyai satu kerinduan supaya putrinya bisa mengikuti suatu kontes kecantikan, sehingga dia berusaha keras mengumpulkan uang untuk biaya pendaftaran kontes kecantikan itu. Di luar dugaan, putri tersebut menang menjadi juara. Sekembalinya dari penganugerahan kemenangan tersebut, putri bersujud di kaki ibunya. Ia juga tidak merasa malu atau minder mengaku dirinya pemulung, dan prestasi ini katanya adalah berkat kebaikan, perjuangan, dan pengorbanan ibunya yang juga adalah seorang pemulung. Gadis ini tidak melupakan, ia menghargai kebaikan yang telah diperbuat oleh ibunya. Ia tidak pernah merasa minder atas keberadaan mereka. Ia mengakui dan ia menghargai kebaikan ibunya. Dalam realita kehidupan hari ini, mudah kita temukan tidak sedikit orang yang berbanding terbalik dari pribadi-pribadi yang dipaparkan di atas. Ada orang-orang tertentu melupakan kebaikan yang telah diterimanya dari orang lain, bahkan termasuk melupakan segala kebaikan dari Tuhan. Mereka lupa diri, mereka takabur, mereka sombong atas keberhasilan prestasi yang telah diraih hingga melupakan kebaikan orang yang telah mengasihi mereka, memerhatikan mereka, mendoakan, menemani, mengajar, atau menasihati, mendorong, bahkan mungkin menegur, atau menolong, atau berjuang, berkorban bagi mereka sampai mereka ada sebagaimana mereka ada pada hari ini. Khalayak umum tidak akan menyukai, apalagi menerima orang yang melupakan kebaikan yang telah diterima. Sehingga terhadap orang demikian dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu budi atau tidak ingat dari mana berasal. Oleh karena itu, ketika ditanya orang, sudahkah menerima kebaikan? Adalah baik dan bijak jika kita menjawab, ada. Sangat banyak kebaikan orang, apalagi kebaikan Tuhan yang telah kuterima selama hidupku. Tema All by Grace kali ini adalah, sudahkah menerima kebaikan? Tidaklah baik dan tidaklah benar jika kita melupakan kebaikan yang telah orang lain berikan atau lakukan bagi kehidupan kita, baik di masa lampau, sekarang, maupun dengan harapan di masa yang akan datang, terlebih-lebih kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita pada masa lampau, masa kini, bahkan kita percaya seterusnya Tuhan akan
memberikan kebaikannya, menyatakan kebaikannya kepada engkau dan saya. Terlalu banyak jika mau dirinci segala kebaikan manusia, apalagi kebaikan Tuhan yang telah kita terima sejak lahir hingga hidup kita saat ini. Akan tetapi, suatu kebenaran yang harus diakui dan diterima semua kita. Bahwa walaupun kebaikan sebesar atau sebanyak apapun yang manusia dapat dan telah berikan kepada kita, tetap saja kebaikan manusia ada batasnya. Dapat berubah dan pada suatu saat pasti dapat berakhir seiring dengan usia dan waktu serta perubahan situasi kondisi kehidupan. Sebaliknya, mengenai kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang tidak terbatas, tidak pernah berubah, dan tidak akan berakhir. Secara konsisten dan terus-menerus Tuhan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan kepada kita. Tanpa bermaksud mengesampingkan mengenai kebaikan manusia. Mari kita fokus saja hari ini melalui kesempatan program All by Grace ini, kita fokus mempelajari perihal kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab Mazmur 31 ayat yang ke-20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Dan dengan jelas kita melihat Mazmur di atas mengatakan, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Kata alangkah merupakan suatu ungkapan yang mengatakan begitu besar atau begitu banyak dan saking besar atau saking banyaknya kebaikan Tuhan sehingga sulit untuk diukur, susah untuk ditakar jumlahnya. Itulah yang dikatakan mengenai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan disimpan, artinya disediakan oleh Tuhan untuk orang yang takut akan Dia. Bukan orang yang ketakutan, tapi adalah orang yang takut Tuhan. Orang demikian adalah orang yang menunjukkan suatu sikap hormat, orang yang bisa menyegani, orang yang bisa menghargai. Bahkan selanjutnya dikatakan kebaikan Tuhan juga dilakukannya bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan di hadapan manusia. Artinya orang yang tidak sombong, tidak merasa dirinya sudah kuat dan hebat, tapi orang yang selalu mau mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu merasa diri kekurangan dan mau berharap berlindung kepada Tuhan. Orang demikian, kebaikan Tuhan pasti dia akan nyatakan. Ya, selama Anda dan saya takut akan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka kebaikan Tuhan pasti sangat besar jumlahnya. Sangat banyak kapasitasnya akan Tuhan berikan atau Dia lakukan kepada kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seharusnya kita senantiasa berkata, tak terukur, tak terhitung, begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah kuterima setiap hari hingga saat ini. Dengan demikian, kita tidak akan menjadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Alangkah besar dan banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Antara lain, Mazmur 103 ayat 2 hingga ayat ke-5 di situ berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti para burung rajawali. Ya, melalui beberapa ayat di atas, minimal ada beberapa kebaikan yang telah Tuhan lakukan, nyatakan, berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita simak satu persatu secara berurutan. Ya, yang pertama adalah pada ayat yang ke-3a berkata, Dia mengampuni segala kesalahan atau dosa kita. Dosa merupakan penyebab utama dan masalah terbesar bagi hidup manusia. Dosa mengakibatkan keterpisahan antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia kehilangan
persekutuan yang indah dengan Tuhan. Manusia kehilangan perkenanan Tuhan. Manusia kehilangan penyertaan Tuhan. Kuasa dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan semula, semuanya akhirnya menjadi sirna. Dosa mengakibatkan murka Tuhan atas hidup manusia. Sehingga kutukan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian akan manusia hadapi dan alami. Ya, dosa itu juga bersifat mengikat. Dia bisa menguasai, dia bisa mempengaruhi, dan bahkan dia bisa diturunkan secara turun-temurun. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat luput dari dosa dan berani merasa diri layak menyebut dirinya tidak pernah berdosa. Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 3 ayat 10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi mau apa lagi bisa kita berdalih? Kita tidak seorang pun manusia yang luput, yang berani berlayak dan berkata, aku tidak pernah kenal dosa, aku tidak punya dosa, aku tidak melakukan dosa, dan aku orang yang tak berdosa. Tidak mungkin. Ya, tak seorang pun boleh dikecualikan. Tidak ada yang benar, satu pun tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa, dan kemuliaan Tuhan yang ada padanya pun sudah hilang. Bahkan dikatakan sejak dalam peranakan pun, kita diperanakan dalam dosa, dalam kesalahan. Bahkan kita juga dilahirkan dalam keadaan sudah menjadi bayi kecil, yaitu keturunan orang berdosa, bayi kecil yang berdosa. Oleh karena itu, selama masalah dosa tidak terselesaikan dalam kehidupan, maka manusia kehidupannya akan berakhir dengan maut atau kematian. Bahkan kematian yang kekal di dalam neraka yang sangat mengerikan dan menakutkan itu. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang takut menghadapi kematian. Ya, dunia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, teknologi, industri, dan segala bentuk kecanggihan di berbagai bidang. Namun tidak pernah ditemukan ada satu metode atau cara untuk solusi yang mampu menyelesaikan masalah dosa manusia. Manusia tidak ada solusi terhadap masalah dosa. Sehingga Tuhan dengan kebaikannya lagi menyediakan dan memberikan jalan penebusan, pengampunan, dan pembenaran terhadap dosa-dosa manusia melalui karya penyelamatan, penebusan yang digenapi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia sehingga menghasilkan jalan penyelesaian atau solusi bagi masalah dosa umat manusia sejagat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ayat 7 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, kebaikan telah Tuhan berikan kepada kita dengan mengampuni segala kesalahan atau dosa-dosa kita. Dia menebus kita dari hukuman dosa dan menyelamatkan kita agar kita beroleh kembali persekutuan dengan Tuhan, baik kita masih hidup dalam dunia fana ini, terlebih lagi nanti di dunia baka, di dunia kekekalan, di surga
untuk menikmati hidup kekal selama-lamanya. Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 18 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ia mengikapi kebaikan yang telah Tuhan berikan, dan demi pengampunan dosa kita, mari dengan sungguh-sungguh hati kita membuka diri, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita beroleh keselamatan. Kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, itulah kebaikan yang menurut Mazmur yang kita baca tadi. Kebaikan pertama itu karena ia mengampuni segala kesalahan atau dosa kita. Nah, kebaikan yang kedua yaitu Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Ya, dituliskan dalam ayat yang ketiga B yang kita bacakan dalam Mazmur 103 di atas. Ya, kebaikan Tuhan telah diberikan tidak hanya sekedar mengampuni segala kesalahan atau dosa kita. Kebaikan Tuhan juga diberikan kepada kita dengan menyembuhkan segala penyakit kita. Memang tidak semua penyakit adalah sebagai akibat dari pelanggaran atau dosa. Namun sejak Adam dan Hawa tergoda, tertipu, dan melakukan apa yang dikatakan iblis, sejak itulah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan segala konsekuensi yang berdampak terhadap semua aspek, ya semua elemen kehidupan manusia. Antara lain, manusia akhirnya menjadi harus bersusah payah bekerja baru dapat makan. Manusia bisa ada rasa takut, ya manusia ada satu tuntutan ataupun dakwaan dosa yang terus-menerus dialami. Manusia akan mengalami sakit penyakit. Bahkan manusia bisa terpengaruh oleh kuasa dosa untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa. Bahkan manusia bisa mengalami kematian atau maut dan seterusnya. Ya, di dalam Alkitab, sejarah maupun kehidupan nyata, kita akui banyak bentuk sakit penyakit yang penyebab terbesarnya adalah akibat kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh manusia. Ya, Mazmur 107 ayat 17 menunjukkan demikian. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ya, ada penafsir Alkitab yang mengatakan segala penyakit yang tertulis dalam ayat 3b tersebut adalah penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan atau oleh dosa. Ya, benar atau salah, tafsiran demikian bukan ranah pembahasan kita. Namun penekanan yang perlu kita garis bawahi adalah Tuhan telah memberikan kebaikannya kepada kita dengan menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Ya, satu kali saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah. Dia diundang ke satu gereja untuk KKR. Selesai khotbah, dia keluar dari pintu ruang kebaktian. Di depan pintu dia melihat ada seseorang yang terbaring lemah di atas kursi tidur dan memohon kepadanya, pendeta, tolong doakan saya. Ya, sebagai seorang pembicara tamu, KKR lagi. Selesai begitu ada orang memelas minta didoakan. Pendeta tersebut ingin mendoakannya. Tetapi saat ingin mendoakan, ada salah satu pengurus berkata kepada pendeta, nggak usah didoain Pak Pendeta, biarin aja. Lah, pendeta jadi bingung, kok ada pengurus gereja model begini, ya. Namun bagaimanapun Pak Pendeta tetap mendoakan orang stroke tersebut. Lalu sang pengurus menjelaskan, kenapa saya melarang Bapak mendoakan dia? Karena orang ini, karena kesepian ditinggal istri, dia pernah berbuat zina, ya dia berdosa. Dan saat dia berbuat dosa, dia stroke.
seketika. Keluarga yang ada di rumah semua mendoakan, teman-teman gereja, pendeta semua mendoakan. Ya cukup lama didoakan. Akhirnya sembuh. Habis sembuh, ya seperti yang Yesus peringatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, orang ini tidak berbuat dosa lagi. 3 tahun dia tidak berbuat dosa yang sama. Melakukan perzinahan dengan pelacur. 3 tahun lewat, dosa lagi. Sekali dia dosa lagi, berzina, cari pelacur, stroke lagi. Nah ini kali benar-benar dia didoakan. Dan doakan lebih lama baru sembuh. Setelah sembuh, betul-betul dia tidak berani lagi melakukan perzinahan. Gak lama kemudian lagi, dia lupa. Dia lakukan lagi dosa. Dan ini kali stroke lagi. Ya itulah sebabnya saya katakan pada Pak Pendeta, jangan doakan orang ini. Bukan masalah Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan dia. Tapi dia setelah sembuh, dia balik lagi. Sama kayak istilahnya babi kembali kepada kubangannya. Buat apa dia didoakan lagi? Dia sembuh, dia dosa lagi. Sakit lagi, doakan lagi, dosa lagi. Wah, begini terus-menerus. Emang Tuhan mesin cuci dosa? Ya orang begini, buat apa sehat? Sehat tidak memuliakan Tuhan, dosa lagi. Nah, inilah sangat berkaitan dengan dosa. Ya, penyakit itu. Tapi tidak berarti semua penyakit adalah karena dosa. Ya, kalau soal pelanggaran, soal kesalahan itu lumrah. Soal kelemahan ataupun orang yang tidak mau dinasihatin. Ya, dinasihatin jangan lagi begini, jangan lagi banyak minum, jangan lagi banyak minuman keras, jangan lagi kurang tidur, jangan lagi makan makanan yang berlemak tinggi, dan lain sebagainya. Dia tetap tidak gubris. Nah ini kesalahan, ini kelemahan. Ya berakibat dia kolesterol tinggi, dengan segala efek-efek sampingannya. Nah akhirnya satu hari dapat penyakit yang fatal, bagaimana? Ini juga karena pelanggaran atau kesalahan sendiri. Maka berakibat sakit. Ya, Keluaran pasal 15 ayat 26 berkata firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh hati, berbalik, lalu percaya, menerima, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berharap kepada Tuhan untuk pertolongannya, kebaikan Tuhan pasti akan diberikan dan dinyatakan, sehingga mereka terima pengampunan dosa, dan juga akan terima kesembuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Yesaya 53 ayat 4-5. Di situ menyatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh karena itu saudari, ya, pemazmur dia menuliskan dengan indah. Dia ingat kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, dan dia tahu itulah sebabnya Tuhan menyembuhkan kita semua dari segala sakit penyakit. Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu dan mungkin belum pernah mengalami kuasa Tuhan dinyatakan melalui kesembuhan yang diberikan, ingat, ini semua adalah karena kebaikan Tuhan kepada kita. Bukan karena kita ada baiknya, bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan Dia berikan pada kita. Haleluya.
semua yang dikerjakan adalah baik. Semua baik. Sungguh baik, amat baik untuk hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kebaikan yang ketiga, menurut ayat keempat dalam Mazmur 103 tadi berkata, Ia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, jadi kebaikan Tuhan yang ketiga yang kita alami adalah Ia menebus hidup kita dari lubang kubur. Ya, Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti yang telah dibahas di atas, konsekuensi dosa berdampak terhadap segala aspek, segala elemen-elemen kehidupan kita. Bahkan pada akhirnya manusia harus menghadapi dan mengalami yang namanya maut atau kematian. Ya, berbagai tanggapan manusia terhadap kematian itu sah-sah saja. Ada orang katakan kematian adalah suatu keadilan, suatu perpisahan, suatu perpindahan, suatu kebahagiaan, sesuatu misteri, atau suatu tragedi. Bahkan ada yang berkata kematian adalah akhir dari perjuangan, ya, akhir daripada segala perjalanan hidup. Maka inilah peristirahatan, atau dikatakan biasa rest in peace bagi orang yang mengalami kematian, beristirahat dengan tenang. Ya, lubang kubur atau pusara bukan sekadar bertanda kematian. Karena setelah jasad fana manusia yang mengalami kematian ditempatkan di dalamnya, roh manusia tersebut harus berhadapan dengan dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan memperoleh kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Yaitu kebinasaan di dalam neraka. Ya, istilah maut dipakai dalam ayat Alkitab
tertuju kepada kematian final, yaitu kematian kekal atau kebinasan dalam neraka. Itu sebenarnya yang paling mengerikan dan menakutkan setiap orang. Dan ini biasa tercermin, jelas akan terlihat pada saat orang-orang yang akan menjelang ajalnya tiba. Ya, terlepas dari apapun sikap Anda, maut atau kematian merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, apalagi dihindari oleh siapapun manusia. Yang tenang dan senang bisa mengalami, yang ngeri dan takut juga bisa mengalami. Orang yang sehat, yang tidak sehat pasti juga akan mengalami segera ataupun nanti. Yang intelek atau yang buta huruf sama juga mengalami. Yang kaya atau yang miskin, ya kematian juga akan dialami. Yang telah siap atau yang tidak siap juga mengalami. Yang dalam negeri, yang luar negeri, sama juga. Namanya kematian tiba, dia juga akan mengalami. Yang amat sangat penting dan perlu dipahami ialah kematian setiap insan sudahlah pasti. Cepat, lambat, segera ataupun nanti. Sebelum terjadi harus kita antisipasi. Jangan sampai mati abadi, masuk neraka, merintih dan nyeri. Bersiap hatilah, yakini dengan pasti miliki Yesus hidup yang abadi. Ketika mati, kita ke surga pasti. Kebaikan Tuhan berikutnya yang diberikan kepada kita adalah Tuhan menebus hidup kita dari lubang kubur atau maut atau kematian. Yang dimaksud adalah kematian kekal, yaitu neraka kebinasaan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan kebaikannya berupa kasih-Nya yang begitu besar dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami kebinasan, melainkan akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan dengan percaya kepada Yesus, kita telah ditebus untuk tidak mengalami kematian yang kekal itu. Kita tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan kita akan beroleh hidup yang selama-lamanya kekal di sorga. Galatia 3:13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Namun kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian, kita pun telah ditebus dari lubang kubur atau maut atau kematian kekal karena dosa, yaitu sengat maut itu. Kita telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus, kuasa dosa yaitu hukum Taurat dengan kutukannya telah ditebus oleh Yesus Kristus dan dia memberikan kita kemenangan. 2 Korintus pasal 1 ayat 10 berkata, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, kebaikan Tuhan telah diberikan pada kita dengan menebus kita dari lubang kubur atau kematian kekal, dari maut. Sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia fana ini, kita sebagai umat tebusan Yesus Kristus, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita senantiasa. Kebaikan yang keempat, di sana tercatat, ia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Nah, hasrat merupakan keinginan hati. Ketika hasrat hati terpuaskan, atau terisi, atau terjawab, maka dengan sendirinya akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang sangat didambakan oleh setiap orang. Kebaikan Tuhan yang kita terima berikutnya adalah Tuhan memuaskan hasrat hati kita.
Tuhan memuaskan hasrat hati kita dengan kebaikan. Artinya semua yang baik, semua yang indah, semua yang berguna, semua yang membangun, semua yang mulia, semua yang menyenangkan dan membahagiakan akan Tuhan berikan, memuaskan keinginan kalbu kita. Mazmur 21 ayat 3 berkata, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ya, alangkah indahnya jika apa yang menjadi keinginan hati atau hasrat Tuhan karuniakan. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia mengasihi Anda dan saya. Dia tahu persis kebaikan apa yang sedang kita inginkan. Tinggal satu langkah yang harus kita lakukan adalah kita meminta dengan bibir kita. Dan Tuhan tidak akan menolak permintaan bibir kita. Oleh karena itu, imani dengan sungguh hati. Ya, kita harus berani datang kepada Tuhan dengan memohon, meminta segala apa yang menjadi hasrat keinginan hati kita. Dan Dia mau menerima dan menjawab kita. Dia tidak menolaknya. Dia memberikan, Dia karuniakan hasrat hati kita. Dan membuat hati kita akan berbahagia. Ya, selain berbahagia, ketika hasrat hati terpuaskan, Tuhan juga karuniakan kekuatan baru kepada kita seiring dengan penantian kita atas permintaan bibir kita kepada Dia. Ya, seperti apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sungguh tak terukur dan tak terhitung kebaikan Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Walaupun seringkali kita tidak menyadarinya. Tuhan baik dan Dia senantiasa baik. Sehingga Dia berkenan melimpahkan kebaikannya kepada setiap orang yang takut akan Dia dan yang mau berlindung kepadanya. Ya, alami penggenapan daripada Mazmur ini. Namun Mazmur tersebut, Mazmur 103, diawali dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita berkata, tidak pernah tuh kebaikan apapun ku terima dalam hidupku. Tidak pernah tuh kebaikan Tuhan aku alami. Tidak. Setiap hari saat kita bisa bernapas, saat kita bisa melihat matahari terbit, saat kita bisa menarik napas dengan oksigen yang tak pernah kunjung berkurang suplainya pada kita. Setiap pagi kita melihat awan, kita melihat cakrawala, kita melihat segala tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang Tuhan pelihara. Setiap hari kita mendapati kita masih bisa sehat, bisa waras, bisa berpikir yang baik. Setiap hari kalau kita sekali bangun, kita masih bersemangat, kita masih bisa kerja, kita masih punya stamina, masih punya kekuatan. Semua itu adalah kebaikan Tuhan. Tak seorang pun yang layak dan berani berkata dengan sombong, aku tak pernah tuh mengalami kebaikan Tuhan. Sebaliknya, haruslah kita selalu berkata, benar Tuhan, aku telah menerima segala kebaikan-Mu, tak terukur, tak terhingga, begitu banyak, begitu besar kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang kehidupanku hingga hari ini. Kalau bukan karena kebaikan-Mu, apa jadinya aku? Ya, kita bisa temukan tidak sedikit orang-orang yang sombong, orang-orang yang tanda kutip kita katakan kurang ajar terhadap Tuhan. Mereka menantang Tuhan, seolah-olah Tuhan membutuhkan mereka. Saat kita mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan, kita kasih tahu, ya, percaya Yesus dapat pengampunan dosa, hidup berdamai dengan Allah, dapat hidup yang kekal, tidak binasa, tidak akan masuk neraka, dan berkata apapun kepadanya, dia bisa menjawab dengan sangat sombong, angkuh. Enggaklah. Kalau kamu bilang Yesus hebat, Yesus benar, Yesus hidup, Yesus itu luar biasa, coba dia, munculkan dia
minta dia menyatakan diri depan saya. Kalau saya lihat dia, saya percaya. Saya percaya orang demikian. Yesus muncul depan matanya, penampakan diri pada dia pun dia tidak akan percaya. Ada lagi yang menantang Tuhan berkata, kalau penyakitku sembuh, aku mau percaya. Saya sering berkata sama orang-orang sombong macam begini. Kita yang membutuhkan Tuhan. Soal dia menyembuhkan atau tidak menyembuhkan kita. Dia tetap Tuhan. Ya, soal kita mau terima tawarannya untuk penyelamatan kita. Kita terima atau tidak terima. Dia tetap Tuhan, dia tetap juru selamat. Soal kita mau masuk surga atau tidak masuk surga. Surga tetap diminati oleh begitu banyak dan dibutuhkan oleh begitu banyak orang. Ya, bertambah dengan engkau satu orang, berkurang engkau satu orang, surga tetap rame, banyak orang mau masuk. Karena kita tahu dunia ini bagaikan lautan penderitaan. Siapa yang bisa melepaskan kita daripada lautan penderitaan? Coba tunjukkan padaku, adakah bayi yang lahir dengan tertawa? Adakah bayi yang lahir dengan bernyanyi? Semua menangis. Mereka dengan air mata, tidak rela, tidak mau, tapi apa boleh buat, dilahirkan. Dan sekali masuk dalam dunia ini, dia harus berjuang, dia harus bertarung, bahkan dia harus merebut, dia harus merangkul, dia harus betul-betul berjuang untuk masa depan, supaya bisa hidup. Dan perjuangan hidup ini tidak mudah. Banyak orang yang sudah berpengalaman hidup. Bagi mereka yang sudah usianya di atas 60, melihat ke belakang, petua-petua mereka bisa mengatakan, memang benar, dunia ini, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini di dalam dunia bagaikan lautan penderitaan. Jujur kata, setiap orang pengen lepas dari penderitaan. Setiap orang pengen dapatkan satu tempat perteduhan, satu tempat, satu negeri yang baru, satu alam yang baru, yang tidak seperti alam di dunia ini, yang ada sakit penyakit, ada ancaman, ada berbagai macam kesusahan, ada begitu banyak tantangan dan masalah. Semua ingin terlepas dari semua ini. Namun, kemana kita dapat? Selama dosa manusia yang menjadi biang keladi dan menjadi penyebab terbesar dari segala penderitaan dan sampai kematian. Dosa itu harus diselesaikan. Dan tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, ya, kita harus rendahkan hati dan ingat, jangan lupa segala kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan. Katakan, aku sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Namun aku belum sempat mengucap syukur kepadanya. Dan mulailah hari ini, kita senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Dari Mazmur yang kita bahas tadi, ada 4 hal kebaikan Tuhan telah Dia nyatakan. Dia mengampuni dosa kita. Dia menyembuhkan penyakit kita. Dan Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Bahkan Dia memuaskan hasrat hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, hingga kami orang-orang yang tidak layak Engkau layakkan, sampai Engkau berikan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat penebus dosa bagi kami sekalian. Yang mau mempercayai Dia, yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami tidak akan mengalami kebinasaan, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Maka selama kami di dalam dunia ini, keselamatan yang Tuhan Yesus beri, yang kami alami, itu adalah karena kebaikan-Mu. Maka itu mencakup secara holistik dalam segala segi kehidupan kami. Sehingga selama kami masih hidup dalam dunia fana, kami boleh mengalami Tuhan. Oh, tuntutan dosa, gugatan dosa tidak lagi menghantui kami. Kami boleh terlepas karena kami sudah diampuni dosa kami. Kami sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahkan Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit kami. Kami tidak lagi dikutuki oleh sakit penyakit, oleh akibat dosa dan pelanggaran kesalahan kami. Karena semua penyakit kami telah Yesus tanggung di atas tubuhnya saat Dia mati bagi kami di atas kayu salib. Dan oleh karena penderitaannya Dia alami, oleh bilur-bilurnya kami telah disembuhkan. Bahkan Dia memberikan kami kuasa berdoa dalam nama Yesus. Kami boleh mengalami mujizat kesembuhan, dan Engkau berjanji Engkau Allah yang menyembuhkan. Lebih dari itu Tuhan, kebaikan-Mu telah kami terima. Engkau menebus kami dari lubang kubur. Kami tidak usah ngeri dan takut terhadap kematian, karena setelah kematian kami akan masuk ke surga yang kekal. Lebih dari itu Tuhan, Engkau memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, bahkan membuat hari hidup kami menjadi kuat
Bagaikan Raja Wali, kami bisa terbang dengan kekuatan sayap kami. Kami dapat kekuatan baru. Saat kami berbahagia, saat kami menikmati segala kebaikan-Mu, Tuhan, kami boleh nikmati kehidupan yang tegar, teguh dalam menghadapi apapun tantangan yang mungkin bisa terjadi setiap saat. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa dan Immanuel. Engkau senantiasa menyertai kami. Itu juga kebaikan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan senantiasa boleh menyadarinya, boleh mengucap syukur dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau dan selalu mau berlindung kepadamu, dan kami boleh akan terima lebih-lebih lagi berlimpah-limpah kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang mengalami gondok, dalam istilahnya tiroid. Ya, dan gondokmu ini sangat serius, bahkan engkau harus mengalami operasi dan terancam tiroid yang dioperasi ini bisa berakibat fatal terhadap kesehatanmu, terhadap nyawamu. Saat ini, taruh dua tanganmu di atas tenggorokanmu, lehermu, dan saya berdoa untuk penyakit tiroid. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang menyatakan ada orang demikian membutuhkan kesembuhan dari tiroid. Sudah bengkak bagian lehernya, bahkan pengaruh terhadap mata. Dalam nama Yesus saat ini, aku berdoa. Mau hypo ke, mau hyper ke, itu pokoknya tiroid apapun tipenya, apapun keadaannya saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Karena itu aku percaya apa yang Yesus katakan. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Orang yang terganggu kesehatannya karena ada tiroid dan terancam operasi, di dalam nama Yesus, Tuhan lakukan mujizat. Sembuhkan dia saat ini juga. Tiroidnya mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tiroid disembuhkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang telinga kanan, ada juga yang telinga kiri, selalu basah dan keluar cairan. Saat ini, engkau taruh jarimu di atas lubang telingamu. Dalam nama Yesus saat ini kita berdoa. Tuhan, cairan yang mengganggu telinga kanan maupun mereka yang telinga kiri, saat ini aku berdoa dalam nama Yesus, cairan itu tidak akan ada lagi, menjadi kering dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh saat ini juga. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baru berasa pundakmu ini sangat-sangat ketarik dan sakit. Sampai-sampai engkau susah angkat tangan. Ayo, Andakah orangnya? Saat ini kita mau berdoa dan Tuhan sembuhkan pundakmu seketika ini juga. Namun sebelumnya Anda coba ukurkan kedua tanganmu, engkau temukan tangan kananmu ini agak sedikit selisih dengan tangan kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa tangan kanan yang lebih pendek sedikit di dalam nama Tuhan Yesus menjulur keluar dalam nama Yesus saat ini juga, dan seketika ini juga
pundakmu sekarang sembuh, tidak ketarik lagi, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Ayo sekarang kamu coba angkat. Dengan susah, tidak apa-apa. Coba angkat dalam nama Yesus. Tanganmu sudah sembuh. Engkau sudah bisa angkat memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang terancam empedungnya harus diangkat. Ya, karena keadaannya sangat akut dan sangat membahayakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus saat ini, taruh tanganmu di atas dadamu. Kita berdoa, Tuhan, empedungnya yang mengalami gangguan dalam keadaan yang sangat-sangat tidak sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa empedungnya mengalami mujizat saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Yesus sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya berdoa untuk Anda yang tagihan-tagihan tak kunjung dibayar. Ada bon-bon yang tidak bisa ditagih lagi sampai saat ini. Ada yang 3 tahun, ada yang sudah 4 tahun, ada yang 2 tahun. Dan itu adalah piutang-piutang yang boleh anggap sebagai piutang yang tak tertagih. Maukah engkau didoakan saat ini? Kalau mau, engkau dengan iman, kita berdoa. Taruh 2 tanganmu di atas dadamu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang dirugikan karena piutang-piutang mereka tidak bisa tertagih. Orang yang berhutang tidak mau bayar sekian lama. Apapun alasannya, apapun niat-niatnya, saat ini kami berdoa. Tuhan lakukan mujizat bagi dia. Karena Engkau berjanji. Jika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat kami berdoa, Tuhan akan mengutus malaikat-Mu menolong dia pergi nagih. Dan orang yang berhutang akan merasa berkewajiban dan sadar dan segera membayarnya. Saat ini juga aku berdoa, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Segala piutang-piutang yang tak tertagih, Tuhan lakukan mujizat dan bisa tertagih segera dan sempurna. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, buat Anda yang kesulitan keuangan, Anda yang mau bayar hutang bank, namun properti Anda yang ingin Anda jual tidak laku-laku. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan buka jalan. Mujizat ditunjukkan Tuhan. Dalam nama Yesus, taruh 2 tanganmu di atas dadamu. Kita sepakat berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang bergumul masalah hutang dengan bank dan aset mereka yang ingin dijual, rumah mereka, tanah mereka tak kunjung laku. Tidak ada yang mau membelinya sampai hari ini, sehingga dia beban bunga berat dan sangat-sangat tertekan dengan keadaan hutang tersebut. Saat ini aku berdoa, dia relakan asetnya, rumahnya, tanahnya mau dijual saat ini. Selama ini tidak laku-laku, dan sehabis doa, Tuhan datangkan pembeli. Dia hanya membutuhkan 1 orang pembeli. Dan pembeli ini adalah pembeli yang benar, yang bisa membayar harga dengan tepat dan tidak menipu. Dan dalam nama Yesus segera terjadi penjualan, transaksi terjadi, ya, bahwa asetnya boleh terjual dan dia boleh bayar hutang bank dan boleh lega, tidak lagi di bawah kutukan hutang dan mengalami financial freedom, mengalami kemerdekaan dalam finansial, mengalami kebebasan dari hutang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima mujizat. Haleluya. Amin. Oke, saat ini berdoa untuk semua kebutuhan Anda. Apapun yang Anda gumulkan, rindukan, doakan.
Mari taruh doa tanganmu di dadamu, baik sakit penyakit, baik kerinduan-kerinduan lain, apapun juga kita mau berdoa. Minta Tuhan lakukan mujizat. Saat ini kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa sehati dengan semua pemirsa yang dengan segala keperluan, segala pergumulan, segala masalah, kerinduan, sakit penyakit apapun yang mereka alami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji Tuhan, di bumi kami sepakat berdoa, Tuhan, maka Engkau menjawab doa kami. Dan dalam nama Yesus kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan saat kami percaya dengan sungguh hati. Karena itu aku berdoa, Tuhan, Engkau jamah dan Engkau lakukan mujizat. Tuhan, semua pergumulan, semua masalah, semua kerinduan, semua sakit penyakit Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan dan Engkau bukakan jalan yang luar biasa, yang di luar pikiran dan apa yang terkandung di hati. Semuanya Tuhan genapi dalam nama Yesus dengan cara-Mu yang ajaib, dengan cara-Mu, dengan jalan-Mu yang baru dan yang hidup. Engkau bukakan jalan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk akhiri acara ini. Kami bersyukur untuk acara kali ini, kan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus yang telah memimpin, memulai dan menyertai acara All by Grace hingga saat ini ke-52 minggu, tepat 1 tahun. Kami bersyukur untuk segala kemuliaan yang Engkau nyatakan, kuasa dan mujizat yang telah Engkau nyatakan. Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dan Tuhan, saat ini kami akhiri acara All by Grace episode ke-52 ini dengan ucapan syukur. Dan Tuhan, berkatilah Tuhan semua yang kami dengar, kami boleh cerna, kami boleh renungkan, dan itu semua akan berguna besar bagi hidup kami saat ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan Yesus, kasih setialah Bapa dan urapan Roh Kudus dengan persekutuan dan kuasanya yang ajaib akan senantiasa menjadi berkat bagimu mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Oke, sampai di sini acara All by Grace kali ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang dalam episode yang ke-53 dan pada waktu jam 6.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.